Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan singkat Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yoso Dipuro. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar renungan yang akan kami dengarkan boleh membawa kekuatan bagi iman kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil renungan dengan judul Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Kalau kita mengamati bahwa bulan lalu adalah bulan di mana semua umat Kristen sangat berbahagia oleh karena merayakan hari Natal yang adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada saat ini saya ingin mengambil singkat apa makna daripada mari kita melihat prosesi ataupun yang terjadi pada saat itu, dan saya mengamati dari para majus yang mendengar kabar sukacita tersebut. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 2 ayat 16. Lukas 2 ayat 15, maksud saya mengatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan orang majus ini dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat ini menggambarkan reaksi daripada para gembala setelah melihat malaikat mengungkapkan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Ketika mereka mendengar suatu kabar sukacita itu, mendengar tentang kelahiran Yesus itu, mereka tidak hanya terdiam, mereka tidak hanya duduk diam, tetapi mereka memutuskan untuk segera pergi, untuk segera bertindak. Mereka pergi ke Bethlehem untuk menyaksikan sendiri apa yang telah diberitakan kepadanya. Hal ini menggambarkan yang pertama adalah para gembala tersebut melakukan tindakan yang segera dan penuh semangat. Kata marilah sekarang dikatakan menunjukkan sebuah keputusan yang mengajak untuk segera bertindak. Para gembala tersebut tidak menunda-nunda. Mereka merasa perlu untuk segera mencari dan melihat Tuhan yang baru lahir ke dunia ini. Kabar sukacita yang sangat menggembirakan ini mengundang mereka untuk segera bertindak. Seperti halnya dengan kita, ketika mendapat kabar sukacita, kabar Injil, bagaimana reaksi kita? Marilah kita ikuti seperti gembala tersebut. Jangan biarkan kabar sukacita tersebut kita menunda ataupun kita berada dalam keraguan sehingga menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil dari pelajaran para gembala ini adalah para gembala ini pergi ke Bethlehem dengan penuh pengharapan. Mereka mencari kebenaran itu. Mereka mencari kabar sukacita yang dikabarkan oleh malaikat tersebut dengan penuh pengharapan. Hal ini mengingatkan kita
bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus selalu dipenuhi dengan harapan. Pencarian yang dengan penuh harapan. Ketika kita mencari Tuhan, Bapak Ibu, kita harus datang dengan hati yang percaya bahwa Dia akan memenuhi semua janji-janjinya dan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita doakan, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan sebagai manusia, lebih daripada apa yang kita harapkan. 10 hari berdoa ini, jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Di mana saja Bapak Ibu berada, mari kita berdoa. Kita berdoa, menyatukan hati pikiran kita, berdoa di mana saja. Maka seluruh umat Tuhan di dunia ini berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar segala pergumulan doa kita. Yang ketiga yang perlu kita pelajari dari para gembala ini adalah menyaksikan karya Tuhan. Sesampainya mereka di Bethlehem, harapan mereka menemukan Yesus Sang Juru Selamat lahir ke dunia, dan mereka menemukan itu bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dilahirkan di kandang domba dengan penuh kesederhanaan. Mereka menyaksikan sendiri karya Tuhan yang ajaib. Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak ingin melihat karya Tuhan yang ajaib tersebut? Melihat karya Tuhan secara langsung tidak hanya membawa sukacita, tetapi juga dapat mengubah hidup kita untuk menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Mari kita cari karya Tuhan, kita cari mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menunda, jangan pernah berlama-lama, melainkan perlu tindakan segera untuk mencari mujizat Tuhan. Sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberikan semangat kepada kita. Semangat dalam penuh harapan, semangat untuk berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.